Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75, hadir lagi di depan kamera. Saya akan mengangkat pertanyaan saudara-saudara kita yang kemarin-kemarin itu pernah saya jelaskan, yang pertanyaannya belum lengkap. Tetapi saya lihat ini dia bertanya ulang. Ya, saudaraku ya. Ini saudara saya ini bertanya ulang. Pertanyaannya sangat lengkap, melebihi dari lengkap ya. Ya agak lumayan saudaraku ya, karena memang saya pernah jelaskan alangkah bagusnya kalau pertanyaan itu di bagian RBW maupun berbahasa saran. Kalau lengkap itu enak saya jelaskan secara mendetail, secara rinci. Jadi ini pertanyaannya saudara ini satu lembar lebih penuh saudaraku ya, satu lembar lebih. Pertanyaan saudara kita ini, saudara coba kita lihat satu lembar penuh. Ya ini pun masih ada yang belum saya catat, tanya saya singkat-singkat saudaraku ya ini. Dia punya pertanyaan saudara kita ini panjang. Jadi saya jelaskan ini secara mendetail karena terima kasih banyak saudaraku. Karena ini kita punya saudara ini belum memahami sekali, karena memang itu waktu juga yang kemarin-kemarin itu saya jelaskan. Masalahnya saya katakan saya bingung karena belum lengkap pertanyaannya. Jangan sampai saya katakan ini yang salah. Jadi saya itu apa yang saudara tulis di bawah kolom komentar itu yang saya catat di buku panduan ini ya, saya catat baru saya angkat. Jadi ini pas. Nah, saudaraku ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku yang di sana ya, di pertanyaannya ini sangat-sangat lengkap, melebihi dari lengkap. Terima kasih banyak saudaraku ya, karena apa yang saya katakan sudah dipenuhi kewajiban. Sisa saya punya kewajiban lagi. Dan saya akan janji, saudara, video saudara pertanyaan saudara itu saya akan angkat. Ya, saya akan angkat karena saya utarakan sama saudara, tolong diikuti konten tutorial saya akan angkat, saya akan kupas pertanyaan saudara hari Rabu ya, tanggal 24 bulan 1 2024 ya, tayang jam 7.07.30, berarti jam 7.30 ya, bagian Sulawesi. Dan kebetulan juga saya lihat ini orang Sulawesi juga yang bertanya. Panjang saudara, pertanyaan agak panjang, sangat panjang. Jadi oke saudara, terima kasih banyak. Ini saya akan angkat ini pertanyaan saudara kita ini secara mendetail. Jadi saya bacakan dulu saudaraku ya, tolong disimak. Bang, saya mau nanyakan mengenai adanya bangunan saya, maksudnya RBW ya, gedung indah. Pernah saya kasih kolam di bawah, saya punya 2 lantai, umur 2 tahun, ada sarang sekitar 50 bang ya. Coba disimak videonya saudaraku ya. Panjang 10 meter, lebar 8 meter, berarti panjang kali lebar, panjangnya 10, lebarnya 8. Ketinggian gedung kesirip lantai 1 meter 80 ketinggian. Saya punya kelembaban mencapai 88 ya, ini kelembaban ya. Ya, saya punya kelembaban mencapai 88. Kalau suhunya 25 lebih sedikit. Ya, saya ulang ya, kelembabannya kita punya saudara ini 88%. Kalau suhunya 25 lebih sedikit. Nah, kalau kelembaban ini sudah standar, bagus. Hanya suhu ini perlu dipacu lagi sedikit. 25 lebih sedikit bang. Saya bingung bagaimana cara. Dia bingung, saudara kita ini bingung. Saya bingung gimana cara mengatasinya. Suhunya
belum mencapai 25 Celsius ya. Apa cara saya lakukan, Bang? Lantai 2 belum ada kolamnya. Tolong jelaskan kali berapa kolam yang paling bagus. Dan saudara juga punya bangunan, saya punya gedung ya. Nah, ini 1 lembar lebih saudara-saudara ini. Panjang itu pertanyaannya saudara kita ini ya. Nah, ini masih 1 lembar lebih, jadi saya lepas lagi. Saya punya gedung tidak ada kolam, tetapi ada jadi bagaimana? Maksudnya ada saran, ada sarangnya. Jadi bagaimana kalau ada kolamnya? Tolong penjelasannya, Bang. Nah, panjang saudaraku ya. Berarti ini saudara-saudara kita ini bukan satu gedungnya. Kayaknya ini karena ada yang ada gedungnya tidak ada kolam tapi ada saran. Nah, dan ini yang gedung yang satunya pun tidak salah. Ini tidak mencapai suhu. Ya, suhu. Tetapi kelembaban standar. Ya, oke. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang secara mendetail, dan saya akan jawab juga secara mendetail. Ya, saya akan jawab secara rinci. Jadi tolong disimak videonya saudaraku ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik di dalam pelajaran, bisa kita praktekkan nanti di dalam ruangan RBW saudara masing-masing. Kalau ukuran bangunan 10 kali 8 berarti panjang 8 meter ya. Lebar panjang 10 meter, saya ulang ya. Bangunan saudara RBW saudara itu 10 kali 8, 8 kali 10 sama. Panjang itu 10 meter ya. 8 meter dia punya lebar. Nah, itu. Ketinggiannya dia punya 1 meter 80, ketinggian saya punya ketinggian dari sirip. Jadi oke saudaraku, jadi yang kita lakukan kalau ukuran, saya langsung singkatkan ukurannya ya. Kalau ukuran 8 kali 10 ya, 8 kali 10 lebar 8 meter, 10 meter panjang, berarti kita harus langkah itu kita gunakan kolam ukuran yang sering saya jelaskan. Kita ambil itu karena ini agak luas 8. Yang pernah saya tangani itu, tetapi yang pernah saya tangani itu 8,5 kali 13,5, itu 6 lantai saya tangani saudaraku. Tapi alhamdulillah sekarang sudah produksi sarang sekarang. Itu yang saya tangani 6 lantai itu. Dia punya yang punya bangunan itu, dia punya PT itu yang pernah saya ada itu konten-konten saya yang pernah saja tayang itu. Dia punya bangunan itu 8,5 meter kali 13,5 meter, 6 lantai. Wah, luar biasa itu saudara itu. Kita di atas itu lantai ke-6 itu. Bayangkan itu yang orang di bawah itu kayak semut. Karena kenapa? Saya rancang itu waktu bangunan yang pertama itu ukurannya 3 meter. Dari lantai ke plak. Naik di atas 2 meter 70. Naik yang di atas 2 meter 50, lantai ketiga. Naik di atas 2 meter 50. Lantai ke-5, naik lagi di atas 2 meter 25, naik di atas lagi 2 meter 25, 6 lantai tambah poin. Tinggi sekali itu bangunan yang saya tangani saudara. Lama ini pekerjaan dulu sampai selesai, tapi alhamdulillah sudah berhasil. Ya, dia punya itu bos, dia punya PT banyak-banyak itu saudara, karena dia punya mobil Kundasara, dia punya mobil itu hampir 60 ekspedisi. Ya, itu yang saya tangani dulu saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku lanjut ini, kita gunakan kolam saudara di dalam. Kalau 8 itu harus menggunakan kolam, ada 2 kolam. Yang kita gunakan kolam kalau 8 meter itu harus kita pasang kolam di dalam 3 kali 3 kali 35 sampai 40. 30 lebar, 30 panjang, 40 ketinggian dari lantai ke atas. Ketinggiannya itu, karena itu nanti kita akan isi air. Ya, kita akan isi air itu kolam. Nah, kenapa saya katakan kita isi air itu? Supaya
itu di dalam ruangan RBW, ruangannya walet, bisa mencapai apa yang diinginkan si walet ini. Itu yang kita harus lakukan di dalam ruangan RBW. Dan jangan satu kolam, karena ini 10 meter. Dia punya lebar ini hampir sama, kurang sedikit sama panjang kali lebar. Kurang 2 meter. Kurang 2 meter. Kan ini 8 kali 10. Berarti kita bikin kolam di dalam saudaraku 2. Ukuran tadi itu 3 kali 3, 40 ketinggian kolam. Jadi saya ulangi lagi ya, kolam yang kita pasang di dalam ruangan RBW berukuran 8 kali 10, 3 meter panjang, 3 meter lebar, 40 ketinggian. Baru kita isi air. Ya. Nah, kalau kolamnya itu kita pasang bagian, jangan terlalu di tengah sekali saudaraku ya, ambil pinggir-pinggir sedikit, jangan juga terlalu pinggir. Ya, kita kira aja itu bagian kolam ya. Nah, yang penting ukuran itu tadi kita pasang 3. Ya, kalau saudara mau menggunakan mesin kabut tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Di perantaranya antara kolam 2 kolam ini. Nah, di atas juga begitu. Kalau 2 lantai gitu, ya. Ini kan ini 2 lantai, ukuran 2 umur sudah 2 tahun. Ya, ini saudara kita ini kan 2 tahun 50, sekitar 50 bang, sarang sekitar 50, 2 tahun. Ya, agak lumayan saudaraku. Sisa kita mau pacu lagi, kan ini berjalan 2 tahun dan bangunan besar, lantainya 2. Nah, ya, jadi saudara harus mengambil langkah. Saudara bikin kolam di dalam yang ukuran yang saya katakan tadi, yang 3 kali 3, ketinggian 30, 2 kolam. Begitupun juga di atas, pasang juga 2 kolam. Nah, kalau saudara mau menggunakan mesin pendingin, mesin pengabut, tidak jadi masalah, Tetapi pesan saya saudaraku ya, itu yang kolam usahakan diisi tanah liat. Ketinggian tanah liat itu 2 meter, 2 cm atau 2,5 cm sampai 3 cm. Kita isi dulu tanah. Tidak apa-apa juga kita isi air baru kita isi tanah, karena itu tanah nanti tergenang ke bawah, seperti ibaratkan kalau saudara bikin kopi atau bikin teh, nanti itu ampasnya turun ke bawah. Kalau dia sudah tenang, begitu juga nantinya itu tanah akan turun ke bawah itu. Maksud saya itu air dan tanah seperti kalau berpisah. Dia turun ke bawah itu tanah. Nah, itu cepat mencapai kedinginan di dalam, kelembaban, maksud saya kelembaban. Ya. Dan lanjut dari itu saudara-saudaraku mengenai adanya suhunya, ya. Sebenarnya kelembaban ini masih mau dipacu. Kan ini ukuran standar 88. Ukuran yang standar ini istilahnya standar 88, 89, 90, 95. Itu maksimal. Ya, yang idealnya ukuran kelembaban di dalam ruangan RBW, ruangannya walet, maksud saya. Kalau suhu, karena saudara ini menggunakan pipa 4 inch, 4 inci maksud saya, 4 inch. Saudara menggunakan pipa, tidak jadi masalah mengenai adanya pipa menggunakan 3 atau 4. Tapi usahakan saudara-saudaraku ya, itu pipa kita sambung elbow di dalam, baru kita potongkan lagi pipa. Potongkan pipa, ukuran pipa, karena pipanya ini 4 inci bukan 3 inci. Keras pantulan cahaya matahari masuk karena agak besar. Jadi pipa yang kita sambung setelah kan bagian dalam itu kan ada elbow, L. Kita sambung itu, potongkan pipa, kita sambung pipa ke bawah. Usahakan itu pipa kalau perlu 50 sampai 55. Karena ini luas. Maksudnya lebar, ukuran 4 inch. Nah, itu lebih panjang sambungannya, itu lebih remang lagi. Yang itu yang kita lakukan saudara ya. Nah, itu mengenai adanya ini suhu ya. Ini kan dia punya ini 25. Usahakan kita capai saudaraku sampai 29. Nah, usahakan kita capai 29. Nah, ini suhunya. Berarti kalau suhu itu seumpamanya lebih, sisa kita mainkan di pipa.
Ibaratkan kalau kolam, kalau banyak, kalau kelembabannya terlalu tinggi, kurangi airnya. Kalau kurang kelembabannya, tambahkan air. Begitu pun juga suhu. Kita main di ventilasi. Apakah kita buka separuh ventilasinya atau kita tutup separuh, seumpamanya dia tidak mencapai suhunya. Karena suhu yang diinginkan walet itu, ya, saya ulang ya, suhu yang diinginkan walet di dalam ruangan RBW saudara yaitu 29,5 sampai 90 Celcius. Ya, sudah paham saudaraku ya. Itu yang langkah yang saudara kita lakukan di ruangan RBW-nya. Agar walet itu dia bisa cepat beradaptasi di dalam ruangan. Bisa cepat dia kuasai, bisa cepat dia bersatu dengan hawanya di dalam. Karena walet itu hanya dia itu merasa, meraba. Selalu saya utarakan itu. Walet itu dia merasa, meraba. Kalau dia merasa dirinya nyaman di situ, berarti dia akan betah. Maksud saya betah itu tinggal. Apabila walet sudah tinggal itu berarti siap akan berkoloni. Itu model habitat walet. Saya ulang ya. Kalau ruangannya di dalam itu adem, dingin, lembab dan suhu udaranya bagus, walet akan betah tinggal dan berkoloni. Itu habitat walet itu. Itu tadi ukuran yang saya katakan tadi, 24 jam siang malam. Ya, namun itu sebenarnya suhu dan kelembaban ya, sebenarnya tidak bisa terlalu menetap itu hawanya, suhu dan kelembaban. Pasti dia main, kadang naik sedikit, kadang turun, naik, turun, naik, turun. Sama kalau kita manusia, kadang kolesterol itu naik, kolesterol itu kakak turun, besok mungkin naik lagi, besok lagi turun lagi, sama itu. Ya, berarti tidak bisa menetap. Yang jelasnya tidak terlalu jauh dari situ, saudaraku ya. Kan tidak bisa juga kita terlalu menindis kepastian itu, tidak. Istilahnya kita main di situ. Justru saya katakan itu, kalau suhunya itu 29,5, 29,5, ya betul. Saya ulang ya, suhu itu yang idealnya di dalam ruangan RBW yang diinginkan si walet 29,5 sampai 30 Celcius. Itu suhu. Suhu itu berbahasa udara, angin. Nah, itu. Tetapi kalau kelembaban tadi saya sudah jelaskan juga 88 ini sudah masuk standar, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah saudaraku. 88 89, 90, 90%, 95%. Itu yang diinginkan walet. Tidak apa-apa itu, antara itu kita tindiskan. Itu kan alat pengukur suhu itu kan main, kan dia kayak digital ya, istilahnya digital gitu. Ada juga yang manual, ya ketergantungan. Tetapi kalau saya saudara, kalau di ruangan bangunan saya maupun binaan saya tidak pernah saya gunakan alat ukur suhu dan kelembaban. Saya itu hanya mentakar dari perasaan diri saya. Kalau di bangunan saya dan binaan saya kalau sudah masuk, saya sudah meraba, saya sudah merasa, oh ini lembabnya sekian ya. Nah itu. Jadi paham saudaraku apa yang saya maksud? Jadi oke, lanjut dari itu pertanyaan tadi. Kedua, mengenai adanya ketinggian. Ini ketinggiannya ya, dari sirip. Jadi itu ketinggian itu yang kita main saudaraku ya. Itu yang kita main sudah bagus tadi itu. Itu yang kelembaban sudah mencapai. Jadi gimana caranya supaya saudara bisa mengambil langkah dari itu? Mengenai adanya pipa yang 4 inci itu tidak jadi masalah. Yang penting suhu, karena walet itu dia tidak mau kenal itu pipa. Apa dia gunakan pipa 3 inci atau pipa 4 inci. Walet tidak mau kenal itu. Walet hanya menginginkan itu hawanya. Karena walet itu hanya dia rasakan itu. Nah, begitupun juga kolam saudara ya. Panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa kubi air yang dia bisa tampung itu di dalam kolam. Waletnya dia tidak mau tahu itu. Kolam gimana, biar kita tehel, biar kita cat pelabur itu kolam, dia tidak mau tahu walet. Walet itu hanya menginginkan itu kelembabannya. Yang mana yang saya maksud kelembaban adalah hawa. Hawa yang bisa capai itu selama 24 jam siang malam.
Itu yang ukurannya saya sudah jelaskan tadi. Nah, jadi sudah paham saudaraku ya. Ini yang saudara kita ini yang punya bangunan. Sekarang saya melangkah yang pertanyaan saudara. Saya melangkah ke pertanyaan saudara karena ada pertanyaan saya lihat ini. Ini sambungannya ya, yang bagian bawah. Saudara katakan di sini, ada saya punya bangunan bank, tidak ada kolam tapi ada sarang. Memang saudaraku, tidak jadi masalah. Karena memang banyak bangunan itu tidak ada kolam tapi banyak sarang. Hanya kalau bagi pemula itu memang kita harus betul-betul harus memenuhi itu keinginannya burung. Kalau sudah padat itu, saya ulangi saudaraku ya, kalau burung sudah padat itu justru perlu diadakan kolam itu dikurangi air. Kalau perlu dikosongkan. Kalau burung sudah padat. Coba. Hanya yang bagi pemula, yang berukuran pemula dan standar ya. Nah, sisa kita gunakan mesin kabut. Biar tidak gunakan kolam. Seharusnya bagus kalau ada kolam sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak rutin kontrol itu kolam, kalau walet sudah padat di dalam itu cepat penuh itu kotoran di bawah kolam. Sedangkan kotorannya walet itu sangat bau itu. Ya. Sangat bau. Cepat penuh itu kotorannya kalau sudah padat burung di dalam. Nah, justru kalau sudah padat burung, ya sudah panen berkilo-kilo itu, usahakan kebalikan itu. Kolam, kosongkan kolam, keringkan kolam. Kita gimana cara supaya menciptakan itu di dalam itu di ruangan RBW. Bisa kita gunakan mesin kabut. Jangan gunakan lagi kolam. Coba. Beda saudara-saudaraku ya. Nah, gitu. Itu kolam itu khusus untuk merangsang dulu populasi. Kalau sudah padat itu tidak apa-apa kita kosongkan kolam. Tetapi kita lihat dulu, jangan sampai kita kosongkan langsung panas di dalam. Nah, sisa kita gantikan gunakan mesin pengabut, mesin pendingin. Kan kalau sudah ada hasil itu nanti kita belikan itu saudaraku ya, kalau sudah berhasil. Ya. Apalagi kalau bangunan mepet, istilahnya dari lantai ke plak itu rendah. Wah, itu fatal bagi walet itu. Karena kalau walet berak, kotoran walet itu kena di kolam, itu amoniasi kotorannya walet cepat naik di sirip sampai kena itu sarang, sampai berubah warna, akhirnya jatuh harga. Nah, itu tadi putih jadinya sarang, tetapi adanya tadi ini kolam dekat dari lantai ke plat sampai dia kena amoniasinya sampai berubah warna. Jadi ya masuk di warna krem atau kuning. Berarti jauh beda harga. Nah, itu yang kita hindari saudaraku ya. Nah, itu gunanya kolam kalau baru kita pemula, kalau belum banyak. Kalau sudah padat saudaraku burung itu kosongkan kolam. Ganti kita gunakan lagi humidifier atau mispaker atau FM600. Hanya yang pemula umur walet itu yang kita gunakan kolam saudaraku ya. Kurang lebih sekitar 5 tahun sampai 7 tahun. Kosongkan kolam, jangan ada lagi kolam. Karena itu cepat sekali kotoran itu penuh. Nah, dan cepat menciptakan itu kecoa yang jelasnya predator, hama. Dan kita harus rutin menyemprot. Rutin nyemprot itu kalau sudah padat burung di dalam. Karena lebih banyak kotoran, lebih cepat juga lahir di situ hama-hama. Karena di situ kotorannya walet biasa, di situ banyak juga hama lahir di situ di kotoran walet. Nah, paham saudaraku apa saya maksud? Ini pertanyaan saudara kita ini memang agak panjang. Jadi mengenai tadi itu kalau tidak ada kolam ya. Kalau baru pemula saudaraku harus gunakan kolam. Harus gunakan kolam. Kalau baru pemula. Kalau baru panen per 2 kiloan itu masih gunakan kolam. Kecuali panen sudah 5 kiloan ke atas, kosongkan kolam, gantikan dengan mesin pengabut, mesin pendingin.
Nah, itu yang dihindari. Tetapi kalau saudara hawanya di dalam bangunan itu panas, tetap kita gunakan kolam. Sisa gimana caranya? Kita harus rajin, konsisten di dalam ruangan RB, ngontrol itu kolam kalau sudah padat burung. Karena kalau kita kosongkan itu kolam berarti itu panas hawa di dalam. Tetap juga fatal bagi anak walet, kanakannya saya maksud. Ya saudara ya, itu yang langkah yang kita harus lakukan di dalam ruangan RBW secara berdetail, secara berlahan-lahan, supaya saudara itu bisa tahu sebenarnya itu walet, apa keinginannya, apa kemauannya, apa kesukaannya. Justru saya katakan walet itu peka, sensitif dan bersahabat. Itu saya sudah jelaskan melalui dari konten tutorial saya. Sisa saudara itu mencerna, bagaimana cara yang mencerna saudara ya. Ya, ini pertanyaan saudara kita. Terima kasih banyak saudaraku. Pertanyaannya sudah lengkap, sudah paten. Ya, apa yang saya katakan sudah didilkan pertanyaannya. Nah, ini bagus. Tapi luar biasa panjangnya saudaraku ya. Karena pertanyaannya ini coba saudara, dia punya pertanyaan saudara kita ini panjang, 1 lembar. Ini 1 lembar saudaraku ya. Dan ini pun masih ada tambahannya lagi saudara ini. Ini masih ada lagi tambahannya. Jadi 1,5 lembar dia punya pertanyaan dan saya harus angkat. Nah itu. Kan ini sangat digunakan sama petani walet. Jadi itu saudara langkah yang kita ambil tadi ya. Usahakan itu bagian kolam itu dioptimalkan ya. Nah, gimana cara supaya ideal di dalam suhunya. Ya, ada kan bahasa saya tadi saya sudah kupas. Kalau kelembaban itu kalau terlalu tinggi dia punya kelembaban, hawa dinginnya itu dikurangi airnya itu. Tetapi kalau kurang tambah air. Begitupun juga suhu. Kalau tinggi suhunya ya kurangi, tutup ventilasi separuh. Nah, gitu ya. Kalau kurang itu ya tambah ventilasi. Itu aja di situ saudara kita main. Nah, tetapi itu tadi itu karena kalau saudara punya pipa 4 inci itu berarti luas. Jadi usahakan potongan sambungan pipa di dalam itu agak panjang ke bawah. Ya, supaya itu cahaya pantulan itu masuk di dalam ruangan RB saudara itu bisa reman. Ya, karena walet sukanya itu dia gelap. Nah, dia cepat itu beradaptasi, cepat berkoloni kalau ruangannya gelap dan lembab, begitupun juga suhunya. Dan jarang diganggu. Jangan selalu keluar masuk saudara-saudara ya. Karena ini sarang ini baru 50-an ini. Nah, ini yang bangunan yang dia tanyakan tadi. Kurang lebih 50 dia punya sarang, kita punya saudara ini di Makassar ya. Nah, ini. Jadi terima kasih banyak saudaraku, itu yang saya sudah jelaskan tadi mengenai adanya bangunan saudara, mengenai adanya ukuran ketinggian, panjang kali lebar kali ketinggian 2 lantai, sudah saya kupas secara mendetail. Nah, itu. Usahakan saudaraku ya optimalkan itu bagian suaranya di luar. Ya, optimalkan saudaraku ya di poi. Maksudnya di posnya. Nah, optimalkan di situ di LMB-nya, lubang masuknya burung walet. Nah, itu. Kalau mengenai adanya lubang masuknya saudaraku, ya sebenarnya kalau bagi saya, takaran saya itu cukup 1 lubang LMB. Tetapi ada juga gunakan itu 2 lubang, malahan sampai 3 lubang. Nah, itu tidak jadi masalah kalau saudara kita yang menangani itu kan beda-beda, kita punya pendapat. Nah, yang saya kasih keluar ini saudaraku, itulah yang saya alami dan itu yang saya rasakan di bangunan saya dan di binaan saya. Itu yang saya gunakan saudaraku ya, dan itu yang saya kasih keluar, itu saya paparkan ya. Jadi ikuti saudaraku itu yang mengenai tadi itu katanya saya ulangi, mohon maaf saudaraku, saya ulangi, saya salah ucap. Saudara-saudara kita yang bertanya tadi, ada dia punya bangunan, ada sarang, tidak ada kolam. Ya memang, tetapi lebih bagus kalau ada kolam. Itulah tujuan pertanyaan saudara. Saya jawab, lebih bagus kalau ada kolam. Ya, lebih bagus kalau ada kolam. Maksudnya ada pendingin. Karena walet itu biar panas tinggal, biar panas saudaraku tinggal, benda ada kolam. Ada suara di situ memancing, dia tinggal di dalam, tetapi lambat. Beda. Kita coba begini saudara ya, intinya. Coba kita bandingkan yang saudara yang lembab dia punya bangunan dengan yang panas. Coba lihat.
yang mana yang cepat banyak burungnya. Sama-sama ada burung, tapi yang mana lebih cepat, yang bagus ruangannya di dalam dingin dengan yang panas. Itu saja, kita itu takaran saja saudaraku. Ya, tidak usah dulu di RBW saudara. Coba yang lihat itu yang punya walet teman-teman kita di luar sana yang lambat bangunannya, banyak waletnya. Sampai waletnya kurang, itu sarannya juga kurang produksi. Nah, kan itu walet itu kalau tidak bagus produk tidak berproduk itu di dalam itu itu ujung-ujungnya itu fatal. Jenuh kita, lama menunggu, penasaran selalu ada, rasa stres selalu menghampiri kita, kejenuhan tidak pernah itu andai kata seumpamanya mungkin juga kadang-kadang kalanya banyak sekali itu yang kita hadapi di dunia perwaletan. Karena memang itu walet kita hadapi itu memang sangat-sangat menjenuhkan saudara ya. Ya. Bisa kita gimana caranya supaya kita bertawakal. Kita harus sabar hadapi walet. Karena walet itu satu ciptaan juga, sama dengan kita. Kita juga ciptaan sama. Selalu saya utarakan itu saudara ya. Ya jangan kita bahasa kita itu jangan seakan kita yang spiritualet. Cukup kita saya ulangi ya, cukup kita lakukan apa yang keinginannya dia, pelajari dia, apa yang dia suka datangkan, apa yang dia tidak suka hindari, itu aja. Ya, walet itu sebenarnya dia tidak mau melihat bangunannya, dia tidak mau melihat dari ventilasinya, kolamnya, dia tidak mau lihat merek mesin apa yang dia gunakan, dia tidak mau lihat walet, tidak mau lihat itu. Berapa lantai, walet tidak mau lihat itu. Walet itu hanya menginginkan itu. Di dalam itu dingin, enak dia rasa. Dan tidak selalu kita keluar masuk, tidak diganggu, maksud saya tidak diganggu, dan ruangannya gelap. Itu keinginannya walet. Gimana caranya supaya walet itu bisa beradaptasi? Karena itu asli habitatnya walet itu, ruangan dingin. Nah, itu saudara ya. Kayak di goa itu coba di goa saudaraku ya, kalau walet itu beradaptasi itu itu saja saudaraku ya. Kan kita ini hanya merancang secara akal dengan mendirikan RBW khusus untuk rumahan walet. Jadi gimana caranya supaya walet itu bisa tinggal di dalam, bisa betah. Nah, justru saya katakan itu walet ibaratkan kita itu seperti magnet. Itu bangunan seperti magnet. Kenapa saya selalu katakan seperti magnet itu RBW? Gimana caranya supaya walet tadi itu tinggal di situ, akhirnya dia pergi akan datang kembali, dia tarik kembali masuk. Nah, itu maksud saya itu. Ya, sudah paham saudaraku apa yang saya utarakan tadi ini secara bangunan saudara, karena sudah per detail tadi saya sudah jelaskan semua mengenai adanya itu, mulai dari ukuran-ukurannya, mengenai pipanya, kolam, berapa kolam yang kita gunakan, ukuran RBW-nya panjang kali lebar kali ketinggian, berapa lama, berapa tahun, saya sudah jelaskan semua. Karena sudah 2 tahun di sini dia punya, sarangnya sekian, ya saudaraku ya. Nah, begitu pun juga kolam, dan begitu pun juga suara inap, suara panggil, suara tarik. Kalau menggunakan suara tarik, kalau tidak jadi masalah, suara inap. Dan istilah suara inapnya jangan terlalu besar, cukup kayak huni, kayak yang sesuai dengan habitat aslinya walet. Itu yang kita lakukan, itu suara inap di dalam, maksudnya suara dalam. Ya, saya paham maksud saya saudaraku, itu yang saya utarakan selalu ya. Jadi lengkap semua, saya sudah perjelaskan. Jadi saya tambahkan itu mengenai adanya piling. Usahakan di piling saudaraku ya, di situ di masuknya itu masuknya cahaya matahari. Kita piling di situ. Maksudnya piling, adakan sekat lar ya. Sekat lar itu kita sekat di situ supaya itu pantulan matahari tidak keras masuk di dalam. Tapi ini kan agak luas, namun ada itu tidak terlalu keras. Tapi diusahakan kalau perlu dibendung saudaraku ya, bagian di situ supaya itu pantulan cahaya matahari tidak terlalu keras masuk. Namun ada masuk itu tetapi hanya reman. Ya saudaraku ya. Ya itu cara menghindari semua, gimana caranya supaya walet itu bisa bertahan lama dan dia bisa berkoloni, berkembang biak di dalam, populasinya bagus, induk selamat, anak selamat, telur pun juga begitu, dan sarang bagus, dia punya kualitas.
bahasanya sarang super plontos ya. Itu yang kita inginkan supaya kita puas di harganya, seperti teman-teman kita yang pernah merasakan namanya perjuangannya di dunia perwaletan sampai dia merasakan hasil ya, sudah merasakan hasilnya. Nah berarti sudah mencapai apa yang keinginannya, itu yang dicita-citakan. Selalu saja utarakan saudaraku ya. Jadi itulah paparan saya. Terima kasih banyak saudaraku karena saya sudah perjelaskan secara mendetail pertanyaan saudara kita ini. Terima kasih banyak. Jadi sisa saudara itu melakukan langkah-langkah yang saya katakan tadi ya. Nah, itu tadi suhu yang ditanyakan itu usahakan kita capek itu ya. Usahakan. Begitu pun juga kelembaban saudaraku ya. Yang mengenai tadi itu adanya ada sarang, tidak ada kolam. Tetapi kalau saya yang penting saya sudah utarakan saudaraku ya. Mau melakukan tidaknya yang sudah saudara yang akan dapat sendiri. Istilahnya bahasa perwaletan saudaraku itu tergantung dari kita, tergantung dari jati diri kita, hati nurani kita, pemahaman kita, pemikiran kita. Tetapi satu, kalau ada masukan dari teman-teman kita, saudara kita, silakan ambil. Sisa kita saring ya, yang mana baiknya kita ambil, kita sisa cocokkan itu. Nah itu saudaraku ya, karena bahasanya begini, kesuksesan itu ada pada diri saudara dan kegagalan juga ada pada diri saudara ya. Kesuksesan itu adalah satu cobaan, begitupun juga kegagalan adalah satu cobaan ya. Jadi kita tidak pernah menghindar dari situ, cukup kita belajar bersabar, belajar bersyukur dan menerima cobaan apa yang ada. Itu semua dari kehendaknya. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah saudaraku terselip, karena saya adanya apa yang saya rasakan, apa saya lakukan sehari-hari saya, itulah saya paparkan ya, itulah saya lepaskan. Dan itu semua yang pernah saya rasakan selama saya terjun di dunia walet. Mudah-mudahan saudara itu bisa mengalir ilmu yang teman-teman sahabat-sahabatku ya di luar lapangan ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Kalau yang tidak berkenan jangan diambil, yang berkenan silakan kita ambil, praktekkan di dalam ruangan RBW. Begitu pun juga di lapangan saudaraku ya. Nah, selamat sukses berjuang, jangan lupa ya bersabar, berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.